badannya itu bakal tetap ada di rumahnya, tanpa kepala. Nyangkut, nyangsang itu kayak layangan putus. Nyerem serem bersama Gyros. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem bersama Gyros. Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kalian pernah denger Kuyang nggak? Salah satu legenda Indonesia yang paling terkenal nih. Tapi gue yakin pasti banyak dari kalian yang nggak tahu asal-usul Kuyang dari mana. Cuma tahu paling Kuyang bentukannya kayak gini ya. Yang kepala terbang sama organ-organ yang menjulur ke bawah. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan asal-usul Kuyang dari berbagai daerah di Indonesia nih. Gak cuma satu. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung bahas legenda Kuyang. Pertama-tama tentu saja kita bahas legenda yang paling terkenal nih. Singkatnya, Kuyang ini adalah perempuan cantik, simpanan pengusaha kaya raya dari suatu desa nih di Kalimantan. Wanita ini nih khawatir banget posisinya sebagai wanita simpanan itu bakal gampang tergantikan. Jadi dia pengen dapet cinta dan kesetiaan yang penuh dari sang suami. Iya, ini tuh simpanannya udah jadi istri. Bukan milih cara yang wajar-wajar aja, tapi wanita ini langsung datang ke dukun untuk meminta dukun mengabuli permintaannya, yaitu bisa dapat kesetiaan dan cinta setulusnya dari suaminya. Seperti yang kita tahu, ilmu hitam itu pasti ada plus dan minusnya. Plusnya, orang yang datang ke dukun ini udah pasti dikabulin semua permintaannya. Tapi tentu saja dengan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi. Nah, permintaan cewek cantik ini dipenuhi sama sang dukun. Dukun ini memberikan minyak sakti yang bakal membuat suaminya ini nempel terus sama istrinya. Kayak lem tikus, benar-benar tergila-gila gitu nempel. Minyak inilah yang disebut sebagai minyak Kuyang. Atau dalam bahasa Banjar, langa kawiyang. Walaupun minyak ini sakti banget, tapi tetap aja dukun ini ngasih peringatan ke wanita ini untuk ngejauhin pantangan-pantangan dan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jangan sampai melangkahi tanaman labu dan sapu ijuk. Yang kedua, jangan ngelihat ke cermin. Dan yang ketiga, syarat yang paling penting, harus memakan ari-ari seminggu sekali. Untuk dapat ari-ari yang diperlukan, tentu saja wanita ini harus menjelma sebagai Kuyang, di mana wujudnya jadi seram, organ-organ dalamnya yang terjulur keluar tanpa berbalutkan kulit, tanpa tangan serta kaki. Giginya tajam dengan 2 taring yang tajam banget. Dan setiap kali dirinya keluar dari rumahnya menjelma sebagai Kuyang, bakal ada cahaya merah yang ngikutinya. Bukan cahaya merah kayak gini ya, bukan. Wait a minute. Who are you? Sementara sisa badannya itu bakal tetap ada di rumahnya, tanpa kepala. Wanita ini tuh menganggap mudah persyaratan ini, karena juga suaminya kan di luar kota ya. Jadi ya udah gampang aja bagi dia untuk menjelma sebagai Kuyang sehari-hari. Perempuan ini langsung ngerasain kehebatan dari ilmu hitam yang diberikan oleh sang dukun. Tapi emang dia beberapa kali harus menjelma sebagai Kuyang untuk mendapatkan ari-ari bayi yang dia butuhkan. Dalam beberapa bulan dia masih bisa memenuhi kebutuhan ari-ari yang dia butuhin nih. Tapi masalahnya jumlah wanita hamil di desanya itu makin berkurang. Otomatis dia harus nyari wanita hamil dan ari-ari bayi di luar desa, di desa sebelah. Suatu malam dia pergi ke desa sebelah sebagai Kuyang. Dia gak familiar sama desa sebelah dan juga jalannya. Tanpa dia sengaja dan dia ketahui, dia melewati pohon labu yang merupakan pantangan yang diberikan oleh sang dukun tadi. Alhasil Kuyang ini tersangkut di pohon labu itu. Nyangkut, nyangsang itu kayak layangan putus. Dia menjerit kesakitan minta tolong ke sana kemari, teriak-teriak. Bisa kebayang gak dengan wujud seseram itu dia minta tolong. Sampai akhirnya ada seorang laki-laki yang lagi lewat di daerah situ. Mendengar tangisan dari Kuyang ini, dia samperin dan dia langsung kaget dong. Ngeliat ada yang bentukannya kayak Kuyang nyeremin kayak gini, nyangkut di pohon labu. Akhirnya Kuyang memelas gitu, dia minta tolong sama seorang pemuda ini. Tolong diantarkan ke rumahnya dan diberikan imbalan perhiasan. Laki-laki ini ya setuju-setuju aja dikasih perhiasan coy. Sehingga dia langsung masukin tuh Kuyang ke dalam karung dan digendongnya dan diarahin ke rumahnya. Setelah itu dapat imbalan perhiasannya.
Kuyang ini selamat malam itu, tapi dia nggak tahu kalau identitasnya udah terbongkar. Apalagi rumahnya juga udah diketahui. Keesokan harinya, para warga desa itu datang rame-rame ke rumah dia untuk ngehukum dia. Tapi ya sayangnya hukuman apapun yang diberikan ke wanita ini nggak melukai sama sekali wanita ini. Tubuhnya masih utuh guys, mau dipukulin, mau diapain semuanya pokoknya utuh. Nggak ada luka sama sekali. Akibat dari ilmu hitam yang diberikan kepada dia. Singkat cerita, malam tiba dan wanita ini menjelma lagi sebagai kuyang guys. Kali ini dia tidak mencari ari-ari bayi, tapi dia mau balas dendam ke warga-warga yang berusaha menangkap dia tadi pagi. Seperti biasa dia memakai minyak itu dan menjelma sebagai kuyang, langsung datengin ke rumah warga satu-satu. Khususnya warga yang memiliki bayi. Bayinya itu langsung disedot darahnya sampai kering sama si kuyang ini. Sampai akhirnya seorang ibu yang memergoki kuyang ini lagi nangkring di jendelanya. Baru pengen ngisep darah dari bayinya. Untung aja itu ketangkep di situ guys. Langsung diteriakin dan langsung dikerubunin warga. Tapi sayangnya kuyangnya ini bisa terbang kan guys. Jadi dia terbang tuh ke atas. Hampir lolos sampai-sampai warga ini ngide nangkep kuyang yang lagi terbang itu pakai tali ijuk ala-ala cowboy gitu loh. Kayak begini nih. Kebayang gak waktu warga nangkep pakai tali ijuk itu dan organ-organnya si kuyang itu langsung nyangkut kecantol di tali ijuk itu. Akhirnya ketangkep tuh kan. Warga memutar balik otak mereka untuk cari cara gimana caranya si kuyang ini gak bisa balik ke tubuhnya. Akhirnya mereka punya ide kalau mereka memasukkan paku dan benda-benda tajam lainnya ke lehernya si kuyang. Dan setelah itu dia langsung lemes karena dia gak bisa balikan ke badannya nih. Dan kehilangan kekuatan. Gak pakai waktu lama si kuyang ini langsung mati dikerumunin sama warga-warga dan sihirnya menghilang. Terus gimana ya itu badannya yang ada di rumah? Tanpa kepala coy. Nah ini cerita versi kedua, gak jauh beda sebenarnya sama cerita sebelumnya. Tapi di cerita ini kuyang ini adalah wanita yang pengen awet muda dan hidup abadi. Pada pagi dan siang hari, wujud wanita ini sebagai ya wanita biasa, wanita cantik, yang mana dia baik sama warga, ikut kerja bakti dan lain-lain. Tapi kalau malam, kuyang ini berburu wanita hamil dan ngambil bayinya, juga mengisap darah mereka. Makanya kan banyak tuh ya kita dengar-dengar cerita ibu hamil yang tiba-tiba janinnya tuh hilang diambil kuyang. Nah ketika kita lagi baca-baca nih, ada juga beberapa versi cerita kuyang yang intinya ilmu kuyang itu diwariskan guys, turun-menurun. Ini ada sebuah buku yang berjudul Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan, di mana dijelaskan kuyang itu bermacam-macam guys. Ada kuyang hitam, ada kuyang hutan, ada kuyang yang dipelihara sama manusia untuk mencelakakan manusia lainnya. Dan ada juga kuyang yang emang berasal dari orang yang mempelajari ilmu hitam. Dan juga ada kuyang laki-laki atau kuyang soya yang tujuannya ingin mendapatkan kekuatan dan maskulin gitu ganteng. Dan di buku lain yang berjudul Pacarku Wanita Kuyang, karangan Dewi Nina Kirana, menuliskan bahwa kuyang itu merupakan perempuan yang menjalani pesugihan untuk meningkatkan daya pikat biar laki-laki pada suka sama dia. Dan kalau laki-laki, untuk meningkatkan kejantanannya agar kuat untuk berperang. Di buku karangan Nina ini berceritakan tokoh yang bernama Reno yang mengetahui rahasia dari pacarnya, Era, yang ternyata merupakan seorang kuyang. Dan si penulis juga menceritakan bahwa dia dulu pernah ketemu sama si kuyang waktu ngelahirin anaknya pada tahun 1978. Untungnya beliau dan anaknya berhasil selamat karena membakar kulit bawang merah dan akhirnya itu kuyang kabur karena baunya dari kulit bawang merah ini yang menyengat bagi kuyang. Sayangnya kedua buku ini gak gue temuin secara detail guys, jadi gue gak bisa ceritain dengan jelas. Tapi kita nemuin beberapa rincian nih tentang gimana caranya orang bisa jadi kuyang, syarat-syarat dan tugas dari kuyang. Yang pertama, ilmu kuyang ini bisa didapatkan dari seorang dukun yang dikasih minyak yang gue sebutin di awal. Yang kedua, orang yang pengen jadi kuyang ini harus memiliki tempat rahasia untuk menyimpan tubuhnya tuh. Kan dia misah tuh nanti, tubuh sama kepalanya dan organnya kan. Setelah itu, orang ini harus membalurkan minyak tadi di lehernya dan langsung tuh kepisah secara ajaib.
Satu badannya tanpa organ, satunya lagi kepala dan organ yang menjulur keluar. Dan biasanya wanita-wanita atau bayi yang habis diisap darahnya itu dia memiliki warna kehijauan di daerah yang dihisap. Nah, kalian penasaran gak nih ciri-ciri dari perempuan yang memiliki ilmu kuyang? Nih gue sebutin ya. Yang pertama, mereka pasti memiliki tanda hitam di lehernya, mengelilingi lehernya. Yang kedua, penganut ini udah pasti jauh dari agama. Dan yang ketiga, biasanya wanita-wanita yang menjelma sebagai kuyang itu dia cantik banget. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau ngelihat wanita yang cantik banget tapi di lehernya ada bekas hitam. Dan yang keempat, biasanya perempuan ini tertarik banget sama bayi. Tertarik ya guys, buat dimakan, bukan buat dipelihara, bukan buat digedein itu bayi. Dan biasanya kalau bayi yang dideketin sama wanita yang memiliki ilmu kuyang, dia akan nangis, ketakutan gitu loh. Ya ampun, ini sumpah ngeri banget deh. Masalahnya ini nyata guys, emang ada kuyang itu di kehidupan sekarang. Karena ini merupakan ilmu hitam. Bayangin, paginya manusia, malamnya gentayangan jadi kepala yang organnya menjulur keluar. Begitu, gak kebayang. Mana akhir-akhir nih banyak banget video amatir yang nunjukin kuyang lagi makan sapi, lagi ngegigitin kambing lah, ya terbang lah dari bawah jembatan. Aduh, gak kebayang deh, udah deh, mending kita berdoa ya jangan sampai ditemuin sama kuyang. Ya udah sampai di sini aja guys, gue udah merinding sih. Kalian udah merinding belum? Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian yang bakal suka video ini. Juga komen part mana yang bikin kalian merinding. Cek sosmed gue ada di description ya. Terus juga bagi kalian yang pengen jadi narasumber nyoror by phone, bisa langsung isi link yang ada di description. Ya udah sampai di sini aja. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.